Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak minta kepada Abang Ahmad untuk memimpin doa. Kepada Abang Ahmad. Untuk hari ini, apakah masih semua atau tidak nih? Siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak. Satu. Ada yang tahu tak keterangannya apa? Ayo, oke. Sebelum kita masuk belajar lagi hari ini, Bapak lihat nih kali ini kayaknya nggak semangat lah bagi kan? Biar makin semangat, Bapak ada yel yang berjudul Ini Mataku. Nanti kalian berdiri ikutkan. Nah, itulah satu yel itu. Nanti berdiri ikutkan gerakan Bapak ya. Gerakannya kayak gini. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Wah. Nanti ikutkan ya. Buat apa dong? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Udah? Udah tahu? Udah dulu nanti. Ini lah dulu kita bersama-sama. Jadi udah? Kalau Bapak bilang di mana matamu langsung mulai ya, ya. Satu, dua, tiga. Di mana matamu? Nah kan, Bapak lebih semangat nih. Matanya pun kan kelihatan nih, kan semangat belajar hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan yaitu nanti kalian itu bisa melengkapi suatu kalimat dalam cerita yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang tradisi robo-robo. Sebelum masuk ke dalam cerita tersebut, Bapak mungkin akan jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang tradisi robo-robo. Nah, pernah nggak kalian mengikuti tradisi di lingkungan kalian? Nggak pernah? Pernah? Tradisi apa yang kalian ikuti? Sebutin satu ya. Kalau tradisi robo-robo pernah diikuti nggak? Pernah. Nggak pernah. Nah, jadi yang pertama itu Bapak jelaskan dulu tentang tradisi robo-robo. Tradisi merupakan satu kebiasaan atau hal yang sering kita lakukan dan dilakukan secara turun-temurun. Salah satu contoh tradisi yang ada di sekitar kita yaitu tradisi robo-robo. Nah, tradisi robo-robo merupakan tradisi yang berisikan kegiatan tentang ritual adat untuk menolak bala atau hal-hal yang bersifat negatif ataupun buruk. Adapun jalan dari kegiatan tradisi ini dimulai dari membaca doa secara bersama-sama dan kemudian makan secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya di lingkungan masyarakat. Kan Bapak jelaskan tadi tentang tradisi robo-robo, terus kegiatannya apa aja, terus tujuan dari tradisi itu apa aja. Sekarang mungkin Bapak akan bagikan LKPD kelompok, nanti kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian ya. Silakan
hitung 1 sampai 5 dan Kak Eni, Kak Yun. Mas Supri? 2, ya, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1. Nah kan dapatkan tadi apa? Anggota kelompoknya menjawab. Dijawab nanti perwakilan 2 kelompok maju bacakan hasil. Nah sebelum kalian isi LKPD ini Bapak mungkin akan bacakan dulu gimana cara isinya, cara kerja LKPD-nya. Gak tahu kan? Ya, ini Bapak jelasin lebih jauh lah ya tentang LKPD-nya. Bisa lihat judul LKPD-nya itu tradisi robo-robo. Nah di dalam LKPD ini ada sebuah cerita. Nanti silakan kalian lengkapi dialog dari cerita tersebut. Coba bacakan ya. Yang pertama, pada suatu hari Cimi dan Ciko sedang keluar rumah. Mereka melihat ada ramai orang yang duduk di jalan di depan halaman rumah mereka. Cimi, titik. Kenapa ramai orang di depan rumah kita? Nanti kalian pilih jawabannya itu yang di samping itu ada 2. Terus yang kedua, Ciko dan Cimi itu bergegas pergi menanyai ayah mereka. Ciko bertanya, ayah, kenapa ada ramai sekali orang di luar? Ayah pun menjawab, titik. Jadi makanya mereka berkumpul di luar. Terus kalian juga pilih jawabannya di samping itu. Terus untuk yang ketiga dan yang keempat pun sama. Kalian baca terlebih dahulu jalan ceritanya. Terus kalian lengkapi cerita tersebut dengan memilih jawaban yang ada di samping itu. Silakan dijawab ya. Kok Putri Ayu tak ngerjakan? Ngerjakan ya. Ya, Pak. Pak Burhan tak kerjakan. Hah? Burhan tak kerjakan, Pak. Mana dia sampai jatuh. Nah, ngerjakan lah, ngerjakan. Jawabannya ditulis lah, cerita-ceritanya. Ya belum? Siap. Belum. Ya. Ya. Langsung Bapak tunjuk ya, kelompok yang maju untuk presentasikan. Ya.
semuanya jalan ceritanya sampai bawah ya. Baiklah, jadi kami dari kelompok Ici Kiwir akan menjelaskan pada suatu hari Cimi dan Kawannya perhatikan, kawannya pada perhatikan. suatu hari Cimi dan Ciko sedang keluar rumah. Mereka dengar Pak. Pada suatu hari Cimi dan Ciko sedang keluar rumah. Mereka melihat ada ramai orang yang duduk di jalan di depan halaman rumah mereka. Cimi, apa yang sedang terjadi? Terjadi ya Ciko? Kenapa ramai orang di depan rumah kita? Ciko menjawab, aku tidak tahu Cimi. Sebaiknya kita menanyakannya kepada ayah. Jawab. Ciko dan Cimi pun bergegas pergi menanyai ayah mereka. Kata Ciko, ayah, kenapa ada ramai sekali orang di luar? Ayah menjawab, oh, mereka akan melaksanakan tradisi robo-robo. Jadi makanya mereka berkumpul di luar. Kata Cimi, robo-robo itu apa ayah? Cimi baru pertama kali mendengarnya. Ayah pun menjelaskan apa itu robo-robo. Ayah menjawab, robo-robo adalah tradisi yang dimana orang akan berkumpul dan berdoa bersama-sama untuk terhindari dari segala bahaya. Kata Ciko, tapi kenapa mereka membawa banyak makanan ayah? Kata ayah, makanan yang dibawa mereka itu bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan silaturahmi. Jadi setelah berdoa bersama-sama, mereka kemudian akan saling berbagi dan menyantap makanan yang sudah mereka bawa secara bersama-sama. Terus kata Ciko, seperti menyenangkan. Ayo Cimi, kita ikut bersama mereka. Kata Cimi, ya Ciko, sepertinya tradisi robo-robo menyenangkan. Mari kita juga ikut. Ya, tepuk tangan dulu. Bagus, Kak Linda bacanya penuh semangat dan ekspresi. Nah, tadi itu untuk kelompok kedua, Bapak tunjuk Kak Lili maju. Bacanya juga penuh ekspresi ya. Baca kawan tadi Kak Linda. Jangan rasa. Kawannya tenang. Pada suatu hari, Cimi dan Ciko sedang keluar rumah. Mereka melihat ada Makanya didengarkan lah Kak. pada suatu pada suatu hari, Cimi dan Ciko sedang keluar rumah. Mereka melihat ada ramai orang yang Cimi bertanya, apa yang sedang terjadi ya Ciko? Kenapa ramai orang di depan rumah kita? Ciko menjawab, aku tidak tahu Cimi. Sebaiknya kita menanyakannya kepada ayah. Ciko dan Cimi pun bergegas pergi menanyai ayah mereka. Ciko bertanya, ayah, kenapa ada ramai sekali orang di luar? Ayah menjawab, oh, mereka akan melaksanakan tradisi robo-robo. Jadi makanya mereka berkumpul di luar. Cimi, robo-robo itu apa ya? Cimi baru pertama kali mendengarnya. Ayah pun menjelaskan apa itu robo-robo. Robo-robo adalah tradisi yang dimana orang akan berkumpul dan berdoa bersama-sama untuk terhindar dari segala bahaya. Ciko pun bertanya kembali, tapi kenapa mereka membawa banyak makanan ayah? Makanan yang dibawa mereka itu bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan berkembang. Jadi, setelah berdoa bersama-sama, mereka kemudian akan saling berbagi dan menyantap makanan yang sudah mereka bawa secara bersama-sama. Sepertinya menyenangkan. Ayo Cimi, kita ikut bersama mereka. Iya Ciko, sepertinya tradisi robo-robo menyenangkan. Ya,
Udah tahu ya cara melengkapi cara kalimat tadi ya? Sudah. Nah, untuk video selanjutnya ini tugasnya individu ya. Soalnya kalian catat di buku latihan. Soalnya bapak tulis dulu di bapak tulis. Percakapan. Jelas nggak soalnya bapak tulis? Jelas. Kalau gitu silakan kalian tulis soalnya terus dijawab di buku di buku tugasnya ya masing-masing ya. Ya. Sudah selesai jawab soalnya? Sudah selesai juga jawab soalnya? Belum? Oh, karena ada yang belum, mungkin tugas yang latihan tadi itu dijadikan PR dan selesaikan di rumah ya. Dari rumah nanti tugasnya dibawa pada pertemuan selanjutnya dan akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, kira-kira seru gak belajar hari ini? Bagaimana cara melengkapi suatu kalimat dalam sebuah cerita. Dan ceritanya itu tadi tentang tradisi robo-robo. Mungkin sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua sahabat dulu ya saya. Kalian mungkin boleh pimpin baca doa mulanya bersama-sama.